warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ya, ayo Salwa. Alhamdulillah. Nah, coba dirapihkan terlebih dahulu tempat duduknya. Iya, bagus. Dan dilihat kanan dan kirinya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya pada hadir semua ya. Anak-anak, waktu hari kemarin kita sudah mempelajari apa? Ya Salwa? Iya betul. Kita sudah mempelajari isi dongeng yang terdapat dalam teks dongeng yang berjudul Persahabatan Kuku dan Tora. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pesan yang terdapat dalam isi dongeng. Kemudian tentang keberagaman sifat pada individu. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menyebutkan pesan moral yang terdapat dalam isi dongeng. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman sifat pada individu yang terdapat dalam isi dongeng tersebut. Langkah-langkah kegiatan kita hari ini yaitu kita akan menonton video dongeng, memerankan peran dongeng, lalu kita akan melakukan diskusi. Nah, sebelum itu mari kita berdiri semua, ayo. Ya, bagus. Nah, Ibu mempunyai tepuk 5 jari. Apakah kalian sudah tahu? Oh, hebat, sudah tahu ya. Kita bersama-sama melakukan tepuk 5 jari. Sudah siap? Iya. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Semangat, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Semangat. Nah, coba sekarang duduk kembali. Sekarang Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah tahu apa itu dongeng? Iya, Apika? Iya, betul. Dongeng merupakan cerita hayalan. Artinya, cerita dalam dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Lalu, adakah yang sudah tahu ada berapa macam dongeng itu? Iya, Salwa? Iya, betul. Di dalam dongeng itu terdapat 5 macam. Yang pertama, legenda. Legenda, dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Yang kedua, mitos. Mitos, dongeng yang menceritakan tentang kepercayaan. Yang ketiga, sage. Sage itu dongeng yang menceritakan tentang sejarah. Yang keempat, Fabel. Fabel yaitu dongeng yang menceritakan tentang hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Dan yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menceritakan nilai-nilai kependidikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas dongeng fabel dan legenda. Sekarang
Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kita hitung mulai dari Apika. 1, 2, 3. Kelompok 1 ya. 1, 2, 3. Kelompok 2. 1, 2, 3. Kelompok 3. Nah, silahkan sekarang berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Sudah? Iya, bagus, sudah berkumpul. Nah, sekarang kalian simak ya video dongeng yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," gelegar suara raksasa tersebut. "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarni dengan lirih. "Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya," geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Sudah selesai ya menonton video dongengnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2, judul yang terdapat dalam dongeng tersebut judulnya apa? Iya, betul. Dongeng tersebut berjudul Timun Mas.
Sekarang ibu ingin bertanya tentang pesan moral yang terdapat dalam dongeng Timun Mas tadi. Coba dari kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Iya. Pendapat kalian sudah pada betul ya. Pesan moral yang terdapat dalam cerita dongeng Timun Mas tadi yaitu kita tidak boleh mengancam atau berperilaku jahat kepada orang lain, karena kita akan mendapat hukuman yang setimpal. Anak-anak, coba diperhatikan ke depan. Ibu mempunyai teks dongeng yang berjudul Petani dan Anak Ikan Mas. Kemudian ibu mempunyai kotak rahasia. Hari ini kita akan melakukan permainan, yaitu setiap anggota kelompok mengambil kartu yang terdapat di kotak rahasia ini. Kelompok yang mendapatkan kartu warna merah harus memainkan peran yang terdapat dalam teks dongeng yang telah ibu tunjukkan ini. Siap? Iya, bagus. Ayo kelompok 1 ambil kocokannya. Oh, ternyata kelompok 1 mendapatkan kartu warna biru. Nah, sekarang kelompok 2. Iya, kelompok 2 ternyata sama. Mengambil kertas warna biru. Lalu terakhir kelompok 3. Wah, ternyata kelompok 3 mengambil kertas warna merah. Sebelum ke depan, ibu akan membagikan peran tokoh di setiap orangnya. Yang pertama, narator. Coba narator Hafiz. Yang kedua, Anak Ikan Mas, Apika. Petani Raka. Lalu orang tua ikan mas, Salwa. Sebelum kelompok 3 ke depan, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu indikator penilaian yang harus dicapai dalam memerankan tokoh yang benar. Lalu kelompok lain juga menilai ya kelompok yang di depan. Yang pertama, lafal atau pengucapan kata-kata disampaikan secara jelas. Yang kedua, ekspresi wajah sesuai dengan karakter tokoh. Yang ketiga, pandangan mata dan gerak tubuh sesuai dengan karakter tokoh. Yang keempat, intonasi sesuai karakter tokoh. Yang kelima, pengaturan jeda. Yang keenam, volume suara. Dan yang ketujuh, penghayatan terhadap karakter atau watak tokoh. Sekarang ibu akan bagikan lembar penilaian untuk memerankan perannya ya. Setiap kelompok harus menilai kelompok yang di depan. Siap? Nah, untuk kelompok 3, ayo maju ke depan dan mulai memerankan tokohnya. Nah, sekarang coba komunikasikan hasil penilaian dari setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Iya, kelompok 2. Iya, sekarang ibu ingin bertanya lagi. Dari
teks dongeng Petani dan Anak Ikan Mas yang telah tadi kelompok 3 perankan, kira-kira karakter tokoh yang terdapat dongeng tersebut karakternya bagaimana ya? Coba dari kelompok 2. Iya betul, karakter dari tokoh petani itu baik hati. Lalu ikan mas juga baik hati karena suka menolong. Lalu pesan moral yang terdapat dalam teks cerita dongeng Petani dan Anak Ikan Mas itu apa ya? Sekarang kelompok 1. Iya betul, pesannya kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain karena kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan juga terhadap kita. Anak-anak, dalam kehidupan nyata, ikan mempunyai manfaat atau tidak? Ya, Salwa? Iya, betul. Ikan itu mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber makanan. Karena ikan itu memiliki zat gizi yang baik untuk tubuh kita. Nah, yang kedua itu ikan bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan kita yang bisa kita simpan di akuarium. Sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD. Setiap siswa menulis kembali dongeng yang telah kalian ketahui, baik itu dongeng fabel, dongeng parabel, dongeng legenda, ataupun dongeng mitos. Sebelum kalian menulis dongeng, ibu akan menyebutkan kriteria penilaian menulis kembali dongeng tersebut. Yang pertama, kesesuaian judul dengan isi dongeng. Yang kedua, terdapat alur dalam cerita. Yang ketiga, kesesuaian tokoh. Yang keempat, terdapat latar waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima, diksi atau pilihan kata. Yang keenam, kerapihan tulisan. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil menulis kembali dongeng yang telah kalian buat. Tetapi hanya perwakilan kelompok saja. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang perwakilan kelompok 3. Ayo maju ke depan. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja? Coba siapa yang mau berpendapat? Iya, Salwa. Iya, lalu ada lagi yang ingin berpendapat? Iya, Apis. Lalu apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Iya, Rapka. Iya, kesimpulannya yaitu dari cerita dongeng Timun Mas, kemudian Petani dan Anak Ikan Mas, kita ambil pesan moralnya ya yang baik untuk kita, yaitu kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita harus menolong kepada orang lain, dan juga kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian kita harus menyayangi hewan karena hewan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu sebagai sumber makanan maupun hewan peliharaan
yang harus kita jaga. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah senang ya. Nah, coba sekarang dimasukkan alat tulisnya. Kemudian duduk kembali ke tempat kalian masing-masing ya. Sudah rapi? Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Ya, Rapka. Ayo dipimpin. Amin. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.